Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk menikmati ibadah solat Idul Adha. InsyaAllah kita lanjutkan setelah ini dengan penyembelihan hewan kurban. Saat ini kaum muslimin dari berbagai belahan dunia sedang melaksanakan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Apa yang kita lakukan merupakan upaya untuk menguatkan rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa dekat yang membuat kita tidak mau menyimpang dari segala ketentuannya meskipun peluangnya ada. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam. Hal ini karena pada sosok Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang yang bersama beliau terdapat teladan yang luar biasa untuk kita sepanjang zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji sedang dilaksanakan oleh kaum muslimin dari seluruh dunia. 3 juta lebih orang yang melaksanakannya. Karenanya ada hikmah buat kita, tidak hanya ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Pada kesempatan yang singkat ini, setidaknya kita ambil 5 hikmah dan pelajaran dari ibadah haji dan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, bersatu untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Umat Islam dari berbagai penjuru dunia, meskipun beda bahasa dan warna kulit, beda pula kebiasaan hidup di negara dan daerahnya masing-masing, ternyata bisa bersatu di Tanah Suci. Tapi bersatunya bukan sekedar kumpul di satu tempat, tapi bersatu dan kumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita pun harus bersatu. Persatuan kita adalah
untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpulnya kita untuk menjalin kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan untuk dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, bingkai persatuan umat Islam bukan untuk kepentingan duniawi yang sesaat, tetapi bersatu dalam ikatan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ini kita dilarang untuk bercerai-berai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Pelajaran kedua dari haji dan sosok Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah bergerak untuk kebaikan. Nabi Ibrahim sudah mencontohkan bahwa beliau bergerak dalam dakwah dan menggugah pikiran orang dengan menghancurkan berhala. Beliau juga bergerak ke Mekah untuk menempatkan istri dan anaknya di sana atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sebenarnya sangat berat, istrinya juga bergerak untuk usaha mencari nafkah. Yang dalam haji dilambangkan dengan sa'i. Para jamaah haji juga bergerak untuk kumpul dan bergerak untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji hingga kembali lagi ke tanah air masing-masing. Karena itu, sesudah melaksanakan ibadah haji, para haji mestinya menjadi tokoh-tokoh pergerakan, tokoh pelopor dalam kebaikan dan persatuan, bukan pelopor dalam kemaksiatan dan perpecahan. Semua kita jangan diam, tapi harus bergerak dalam dakwah, bergerak untuk sholat berjamaah di masjid, bergerak untuk belajar dan mengajar ilmu, bergerak untuk mencari rezeki yang halal, dan bergerak untuk memperbaiki keadaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketiga, yang merupakan pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibadah haji adalah berkorban untuk sesuatu yang baik, benar dan bermanfaat. Banyak orang berkorban dengan harta dan jiwa, tapi untuk keburukan, kemaksiatan, hingga permusuhan. Pengorbanan mereka menjadi sesalan yang amat dalam di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Karena itu, dalam konteks kehidupan kita, pengorbanan menjadi kebutuhan karena rasa syukur tidak hanya dikatakan, tapi dibuktikan. Salah satunya dengan pengorbanan. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Keempat, pelajaran dari Nabi Ibrahim adalah membuat sejarah hidup yang baik. Kehidupan kita pasti berakhir dengan kematian. Orang yang sudah mati, jangan kita ceritakan keburukannya, tapi ceritakanlah kebaikan-kebaikannya. Karena itu,
Perjalanan hidup kita berarti mengukir sejarah kita sendiri. Kalau kita sudah mati, apa yang orang ceritakan tentang kita? Karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar dijadikan sebagai buah tutur kata yang baik. Sejarah jangan dimanipulasi, tidak usah dibuat-buat, tapi memang begitulah orang mengakuinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Waj'alli lisanan sidqin fil akhirin." Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, kebenaran itu dikatakan dan dilaksanakan. Agama bukan soal enak dan tidak enak. Sebagai orang suami, berat bagi Ibrahim menempatkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail di Bakkah atau Mekah. Karena di tempat itu belum ada kehidupan, belum ada orang, tumbuh-tumbuhan, binatang bahkan air. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak enak itu tidak boleh disembunyikan, harus dikatakan dan dilaksanakan. Meskipun berat, Ibrahim melaksanakannya. Sebagai seorang bapak, berat bagi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyembelih anaknya Ismail yang baru gede. Tapi dengan penuh ketundukan, Ibrahim laksanakannya dengan baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dan dilaksanakan dengan sepenuh jiwa, meskipun ayat yang turun kepadanya memberikan teguran kepadanya. Dalam konteks kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun masyarakat dan bangsa, ajaran Islam harus kita terima apa adanya, bukan yang cocok dan enak kita terima, yang tidak cocok dan tidak enak kita tolak dan abaikan. Bahkan kita tentang dan tidak difasilitasi. Bagi kita, Islam merupakan suatu kenikmatan. Ini membuat kita menjadi antusias untuk melaksanakannya. Merasakan kenikmatan saat dilaksanakan, bahkan ketagihan, sehingga ingin lagi dan ingin terus melaksanakannya, hingga kita pun menceritakan atau mendakwahkan Islam yang nikmat itu. Semoga semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dosa dan kesalahan yang kita perbuat, disengaja atau tidak disengaja, mendapatkan ampunannya. Agar umur yang dipanjangkannya bermanfaat untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kesempatan hidup yang tersisa ini memberi manfaat dan mendatangkan keberkahan. Akhirnya, marilah kita tutup khutbah Idul Adha pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin, wabtah lana fa innaka khairul fatihin,
waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berikanlah kami rizki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ij'alhum hajja mabrura wa sa'yan maskura wa zabyan maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, jadikanlah mereka para jamaah haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.